Homoseksual dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian pasal 19 adalah bagian Alkitab Perjanjian Lama yang menggambarkan adanya perilaku homoseksual. Kisah dalam pasal ini berkaitan dengan Lot dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Ketika itu, orang-orang Sodom mengatakan kepada Lot bahwa mereka ingin mengenal dua orang tamu yang Lot sebut sebagai tuan-tuan. Kejadian 19 ayat 2. Namun yang dimaksudkan mereka bukanlah sekedar ingin mengenal dalam pengertian umum. Namun istilah tersebut digunakan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa fakta. Pertama, Lot mendesak dua orang tamunya untuk menginap di rumahnya. Lot tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak dilindungi. Kedua, tindakan Lot yang meminta orang-orang Sodom menyetubuhi anak-anaknya memperlihatkan bahwa Lot tahu benar bahwa yang diinginkan orang-orang Sodom adalah persetubuhan sesama jenis. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi. Istilah ini terutama menunjuk kepada homoseksualitas dan nafsu homoseks. Perjanjian Baru menentang homoseksual. Alkitab tidak pernah bungkam terhadap isu homoseksual masa kini. Sebab dalam sepanjang masa, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Perilaku homoseksual, baik yang didasarkan atas paksaan, bayaran, ataupun suka sama suka, dipandang sebagai pelanggaran moral atau dosa. Hal ini sangat jelas disampaikan Alkitab Perjanjian Baru. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, Rasul Paulus berkata bahwa seorang pemburit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Pemburit berasal dari kata semburit yang berarti persetubuhan sesama lelaki. Paulus juga menekankan hal ini dalam Roma 1 ayat 26-27. Pandangan Paulus terhadap persoalan ini sejajar dengan etika Perjanjian Lama yang didasarkan atas tradisi pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 24, di mana pernikahan dan persetubuhan didesain Tuhan hanya dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pembahasan homoseksual penting untuk dibahas Paulus, sebab Paulus adalah seorang Kristen yang mengenal dan hidup dalam budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi, serta mengerti betul cara pandang budaya-budaya tersebut. Kebanyakan jemaat yang dilayani Paulus pun adalah orang-orang Yunani Romawi, sehingga penting baginya untuk menyampaikan perihal penolakan akan homoseksual dalam pengajarannya. Perilaku homoseksual tidak diciptakan Allah. Dalam Alkitab, teks tentang penciptaan seks dan gender diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kesimpulan sederhana dalam ayat ini adalah yang bisa melangsungkan hubungan kelamin hanyalah laki-laki dan perempuan. Alkitab menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan karena tidak baik seorang manusia hanya seorang diri. Oleh karena itu, laki-laki diciptakan untuk mempunyai relasi seksual dengan wanita atau istrinya, begitu juga sebaliknya. Dalam lingkungan Yahudi kuno, mandat budaya ini mewajibkan semua orang menikah secara heteroseksual, dan dalam konteks ini, seluruh penodaan seksual dipandang sebagai dosa yang salah satunya mencakup hubungan sejenis. Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 13. Bagi orang Yahudi, menikah untuk memiliki keturunan adalah kewajiban sesuai mandat penciptaan. Para rabi pun mengajarkan bahwa adalah tugas setiap orang Israel untuk memiliki anak. Sesuai perintah penciptaan, maka Tuhan menghendaki manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan dengan tujuan memiliki keturunan. Sehingga dipastikan bahwa perilaku homoseksual tidak diciptakan oleh Allah. Kejadian 2 ayat 24 dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada orang tercipta sebagai homoseksual. Homoseksualitas bertentangan atau berlawanan dengan tujuan utama Sang Pencipta mengenai seksualitas manusia berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Homoseksualitas adalah penyimpangan dan dosa berdasarkan Roma 1 ayat 26 dan 27 dan bertentangan dengan etika Kristen. Sebagai orang percaya, mari kita menolak perilaku homoseksual namun bukan menolak pelakunya.
Sebab Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Dengan begitu, mereka yang memiliki perilaku tersebut merasa diterima dan dihargai. Orang percaya harus menjadi teladan dan memberikan rasa nyaman bagi mereka yang berperilaku demikian, sehingga mereka bisa terbuka, dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa membantu mereka lepas dari dosa homoseksual. Jesiers, jika ada di antara kalian yang sampai saat ini masih bergumul mengenai penyimpangan seksual yang kalian alami dan ingin didoakan, mari hubungi layanan doa kami di nomor WhatsApp 0822 1500 2424. Kami siap untuk menjadi sahabat dan berdoa untuk kalian. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jawaban.